Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikal Tasrul Afkar dengan NIM A01124036 dari program studi D3 Teknik Produksi Furnitur. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dengan judul pembuatan meja makan menggunakan log kayu jati berkualitas rendah dengan teknik finishing Suzuki Band dan kombinasi resin. Proposal tugas akhir ini saya kerjakan di bawah bimbingan Bapak Soleh Muhammad, MSI. Lalu selanjutnya, kita akan membahas latar belakang. Itu produktivitas kayu bulat di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah kayu jati atau Tectona grandis, yang dikenal memiliki kualitas dan nilai ekonomi tinggi. Namun, dalam proses produksi kayu tersebut, tidak semua kayu yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Banyak ditemukan log kayu jati dengan berkualitas rendah, yang memiliki berbagai cacat alami seperti retak, lubang, atau bentuk yang tidak sempurna. Kayu dengan kualitas rendah ini seringkali kurang dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan nilai guna dari kayu tersebut, dapat dilakukan berbagai teknik pengolahan. Salah satunya yaitu teknik Suzuki Band, yaitu teknik pembakaran permukaan kayu yang bertujuan meningkatkan ketahanan kayu sekaligus memberikan karakter visual yang unik. Selain itu, penggunaan resin epoksi dapat dimanfaatkan untuk mengisi dan mengikat cacat pada kayu, sehingga permukaan kayu menjadi lebih kuat, stabil, dan memiliki nilai estetika yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan perancangan pembuatan meja makan dari log kayu jati berkualitas rendah dengan kombinasi teknik Suzuki Band dan resin epoksi. Lalu di sini ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pemanfaatan log kayu jati berkualitas rendah sebagai material utama dan pembuatan meja makan agar layak secara fungsi dan struktur. Yang kedua, bagaimana penerapan teknik finishing Suzuki Band untuk meningkatkan ketahanan serta karakter visual material. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan kombinasi resin dapat mengatasi cacat kayu sehingga menghasilkan bidang meja yang fungsional dan estetis. Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah yang pertama mengoptimalkan pemanfaatan log kayu jati berkualitas rendah sebagai material utama pembuatan meja makan, menerapkan teknik finishing Suzuki Band untuk meningkatkan ketahanan permukaan serta karakter visual kayu. Yang ketiga, mengaplikasikan resin sebagai solusi untuk mengatasi cacat alami pada kayu. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pemanfaatan kayu jati berkualitas rendah. Yang kedua, menjadi referensi akademis terkait teknik finishing Suzuki Band dan penggunaan resin. Yang ketiga, memberikan solusi praktis bagi industri furnitur dalam meningkatkan nilai ekonomi kayu berkualitas rendah. Yang keempat, menghasilkan prototipe meja makan yang memiliki nilai fungsi dan estetika. Lalu selanjutnya ada metode atau diagram alir proses. Pada proses pembuatan tugas akhir ini digunakan diagram alir metode pembuatan produk. Proses dimulai dari perencanaan produk dan perencanaan desain. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan alat dan bahan yang akan digunakan selama proses produksi. Selanjutnya dilakukan pembuatan produk, memulai dari proses pengolahan log kayu hingga pembentukan komponen meja. Setelah itu dilakukan proses finishing, termasuk penerapan teknik Suzuki Band dan penggunaan resin. Kemudian dilakukan pengujian atau loading test untuk mengetahui kekuatan produk. Jika hasil pengujian belum memenuhi standar, maka dilakukan perbaikan. Namun jika sudah sesuai, maka dilanjutkan ke tahap hasil dan kesimpulan. Berikut alat-alat dan mesin dan bahan yang akan digunakan. Dalam proses pembuatan produk ini digunakan beberapa alat, mesin, dan bahan, yaitu yang pertama, alat ukur yang digunakan antara lain meteran, kaliper, dan penggaris. Lalu yang kedua ada mesin yang digunakan antara lain table saw, jointer, thicknesser, weight belt sander, hand sander, dan bor. Selain itu juga digunakan mesin tangan dan alat pendukung seperti klem F, was, serta spray gun.
Adapun bahan utama yang digunakan adalah log kayu jati serta bahan pendukung seperti epoxy resin, hardener resin, lem, pigmen warna, wood filler, clear coat, dan scrub atau baut. Selain itu juga digunakan gas torch untuk proses pembakaran kayu pada teknik Suzuki-ban. Lalu pada slide selanjutnya ada timeline. Ini menunjukkan timeline atau jadwal pelaksanaan tugas akhir, mulai dari tahap perencanaan, perancangan desain, proses produksi, hingga tahap finishing dan penyusunan laporan. Selanjutnya adalah desain produk. Pada tahap ini dilakukan perancangan desain meja yang akan dibuat. Desain dibuat dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti kekuatan struktur, fungsi meja makan, pemanfaatan kayu, bentuk alami log kayu, serta nilai estetika dari teknik Suzuki-ban dan resin. Desain ini kemudian menjadi acuan dalam proses produksi produk. Selanjutnya ada Bill of Material atau BOM. Slide ini menampilkan daftar kebutuhan komponen dan material yang digunakan dalam pembuatan produk. Bill of Material berfungsi untuk mengetahui jumlah komponen, jenis material yang digunakan, serta estimasi kebutuhan bahan dalam proses produksi meja makan. Terakhir, kesimpulan dan saran. Berdasarkan proses perancangan dan pembuatan meja makan menggunakan kayu jati berkualitas rendah dengan teknik finishing Suzuki-ban dan kombinasi resin, dapat disimpulkan bahwa kayu jati berkualitas rendah masih memiliki potensi yang baik untuk dimanfaatkan sebagai produk furnitur yang memiliki nilai fungsi dan estetika tinggi. Melalui proses pengolahan yang tepat, kayu yang sebelumnya dianggap kurang bernilai dapat diolah menjadi produk meja yang kuat, fungsional, dan memiliki tampilan yang unik. Adapun beberapa saran yaitu: 1. Pemilihan bahan baku kayu perlu dilakukan secara selektif agar masih memiliki kekuatan struktur yang baik. Yang kedua, pada proses finishing Suzuki-ban perlu diperhatikan tingkat pembakarannya agar tidak merusak struktur kayu. Yang ketiga, dalam penggunaan resin, epoksi perlu diperhatikan perbandingan resin dan hardener agar proses pengerasan berlangsung dengan baik. Lalu, penutup, sekian pemaparan proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen dan para penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.